Seberapa kuat Black S? Sebagai salah satu kadre yang berasal dari asosiasi monster, yang dimana tentunya punya kekuatan yang layak untuk diperhitungkan, kira-kira seberapa kuat ya si Black S ini? Oke, sebenarnya gini, Black S adalah tipe monster yang punya banyak sekali sel. Jadi semakin banyak dia punya sel, dan semakin banyak juga sel yang bergabung, maka dia bakal jadi lebih kuat. Nah, jadi dia itu punya potensi yang bisa dibilang tidak terbatas untuk bisa jadi lebih kuat. Dengan syarat dia ngumpet terus dan nggak mati-mati. Gue yakin setelah puluhan bahkan ratusan tahun, dia ini bisa jadi monster yang nggak bisa dikalahin oleh siapapun. Tapi peningkatan kekuatan yang bakal dia dapet itu sebenarnya hanya secara fisik aja. Kayak kecepatan, durabilitas, kekuatan yang pokoknya berhubungan lah sama tubuh dia. Nah, karena uniknya si Black S ini, dari awal udah punya tingkat kecerdasan yang cukup tinggi. Seberapa kuat Ashura Kabuto? Sebagai salah satu monster tingkat naga pertama yang pernah dilawan oleh Saitama dan bisa ngebantai Genos juga. Apakah Ashura Kabuto memang sekuat itu? Oke, jawabannya tentu saja memang sekuat itu. Karena Dr. Genus aja, sang jenius yang membuat si Kabuto bilang kalau Kabuto ini adalah ciptaan dia yang paling kuat. Karena emang dari segi fisik, kecepatan, dan durabilitas, dia ini sangat amat luar biasa. Dan bahkan ditambah lagi kalau dia ini adalah monster yang sangat amat cerdas. Hal tersebut terbukti saat dia mau ngelawan Saitama. Di momen tersebut, mungkin dia adalah satu-satunya monster tingkat naga yang sadar akan kekuatan Saitama yang luar biasa besar dan menakutkan. Jadi udah jelas lah kalau Ashura Kabuto adalah monster yang sangat sulit dihadapi. Tapi seandainya pahlawan kelas S melawan dia, Super Alloy Darkshine bisa jadi lawan yang sepadan dan bisa mengalahkan Kabuto dalam waktu 15 menit jika memakai kekuatan maksimalnya. Seberapa kuat Gogetsu? Sebagai seorang kadre dan salah satu monster terkuat yang ada di asosiasi monster, apakah Gogetsu memang sekuat itu? Oke, kalau kita membicarakan tentang kekuatan dia, sebenarnya udah cukup terbukti juga sebelum dia menjadi monster. Karena Gogetsu versi manusia pun pernah memenangkan turnamen bela diri, yang dimana di turnamen tersebut isinya adalah para seniman bela diri terkuat. Jadi udah jelas lah, dia itu dari awal emang udah kuat banget. Apalagi waktu udah jadi monster, dia jadi punya hampir segalanya, hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang petarung. Kayak misalnya kekuatan super, kecepatan yang luar biasa, durabilitas yang gak main-main, dan tentunya kemampuan bela diri pun dia adalah jagonya. Lalu mengejutkannya juga, Gogetsu ternyata adalah monster yang memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Jadi udah jelas lah kalau Gogetsu ini bisa jadi mimpi buruk para pahlawan kelas S. Seberapa kuat Elder Centipede? Sebagai tetua dari sebuah klan monster kelabang yang ada di dunia One Punch Man, apakah Elder Centipede memang sekuat itu? Oke, perlu kalian ketahui dulu kalau Elder Centipede adalah monster yang memiliki panjang sampai dengan 20 km dan lebar 15 meter. Jadi udah bisa kebayang dong kalau Elder Centipede ini punya ukuran yang luar biasa besar. Bahkan pernah dikatakan kalau dulu Elder Centipede ini pernah ngelawan Blast. Tapi karena Blast terlalu kuat, akhirnya Elder Centipede ini melarikan diri. Jadi udah bisa disimpulkan kalau Elder Centipede ini jelas adalah monster yang super kuat, yang dimana dia ini mampu loh untuk bertahan hidup waktu lawan pahlawan sekuat Blast. Dan bahkan untuk ngalahin si Elder Centipede ini, Saitama sampai perlu ngeluarin pukulan seriusnya loh. Gila banget kan? Nah, kalau kayak gitu, menurut kalian siapa selain Blast yang bisa ngalahin Elder Centipede ini? Seberapa kuatnya? Sebagai satu-satunya klan kucing Oyen yang ada di dunia One Punch Man, apakah Nyan sekuat kucing Oyen di dunia nyata? Oke, sayangnya Nyan gak sekuat kucing Oyen yang ada di bumi kita. Tapi bukan berarti menjadikan Nyan sebagai monster yang lemah juga. Karena faktanya, dia ini menjadi salah satu pemimpin dari asosiasi monster. Dan kekuatan utama dia adalah kecepatan bergerak, fleksibilitas, dan kecepatan reaksinya yang benar-benar di luar nalar. Bahkan ada di sebuah momen di mana Nyan ini menjadi target penembakan yang akan dilakukan oleh seorang pahlawan kelas A yang bernama One Shooter yang menggunakan sniper khusus. Tapi secara mengejutkannya, peluru tersebut diubah arah oleh Nyan dan mengenai si penembaknya sendiri. Gila banget. Tapi naasnya, fleksibilitas si Nyan ini malah ngebuat dia jadi kalah. Karena waktu dia ngelawan Drive Knight, si Nyan malah ngide buat masuk ke dalam armornya Drive Knight. Dan secara seketika,
Seberapa kuat Melzalgard? Sebagai salah satu bodyguard dari Lord Boros, apakah Melzalgard memang sekuat itu? Oke, kalau kita berbicara tentang kekuatan fisik, sebenarnya Melzalgard ini punya segalanya. Seperti kekuatan yang super, kecepatan yang super, regenerasi yang luar biasa, dan bahkan sebenarnya tubuhnya sendiri aja udah cukup kuat walaupun tanpa regenerasi. Dan ada dua kemampuan yang sangat spesial juga yang hanya dimiliki dia sejauh ini, yaitu tubuhnya yang bisa memisah ataupun menyatu, dan tubuhnya pun bisa berubah ke bentuk apapun yang dia mau. Dan semua itu pernah terjadi ketika dia melawan beberapa pahlawan kelas S yang bisa dibilang mereka ini termasuk salah satu yang terkuat. Dan terlihat kan bahwa mereka ini cukup kesulitan ngelawan si Melzalgard ini. Setidaknya sampai Metalbed menyadari kelemahan dari si Melzalgard. Untung aja nih si Metalbed bertarung gak asal pukul, tapi ngeliat juga detail dari si musuhnya. Seberapa kuat Overground Rover? Sebagai hewan peliharaan dari makhluk terkuat di alam semesta, apakah Overground Rover juga sekuat itu? Oke, tentu saja Overground Rover pun adalah makhluk yang sangat kuat. Tapi ya nggak sampai terkuat di alam semesta juga sih. Tapi at least gue bisa pastikan kalau Overground Rover ini pasti bisa ngejagain kalian dan rumah kalian. Karena faktanya dia ini memiliki kekuatan fisik, durabilitas, dan kecepatan yang sangat luar biasa. Karena waktu dia dikeplak Saitama pun, dia ini cuma trauma dikit aja kok, beneran. Dan juga, dia ini punya kemampuan unik lainnya, yaitu bisa menembakkan bola energi yang sangat besar dari mulutnya. Dan percaya deh sama gua, kalau bola-bola energi tersebut bisa dia spam dan dapat dengan mudah menghancurkan kota. Nah loh, masih mau main-main sama peliharaannya Saitama ini. Jadi kalau kalian tertarik mau pelihara Overground Rover, boleh dah nego-nego tipis sama ownernya sendiri. Seberapa kuat Fahrer Ugly? Sebagai monster yang punya julukan sebagai pemimpin dari orang jelek, apakah Fahrer Ugly juga punya kemampuan yang kuat? Oke, kalau kita berbicara tentang kekuatan fisik, kecepatan, refleks, durabilitas, regenerasi, stamina, ya, dia punya segalanya. Bener-bener literally segalanya. Dan jangan salah juga, karena walaupun penampilan dia ini kayak kurang meyakinkan atau kasarnya kayak orang dongo, tapi secara mengejutkannya, dia ini cukup pinter loh. Salah satu hal yang memperlihatkan bahwa dia ini punya kecerdasan yang di atas rata-rata adalah ketika dia melawan para pahlawan kelas S. Nah, di situ kan kita lihat kalau pahlawan kelas S itu kayaknya kesulitan banget gitu waktu lawan dia. Nah, ternyata dia ini punya sebuah keterampilan untuk bisa membuat situasi di mana lawannya itu sangat merasa tidak nyaman waktu melawan dia. Ya, pokoknya dia ini monster yang super bahaya deh. Seberapa kuat Groribas? Sebagai salah satu bawahan langsung dari Lord Boros dan bahkan dikatakan sebagai petarung terkuat di antara bawahan yang lainnya, apakah Groribas memang sekuat itu? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang kekuatan, harusnya udah jelas lah dari perkataan Geryu Gunshop yang bilang kalau Groribas ini adalah petarung terbaik di antara para bawahan Lord Boros yang lain. Jadi udah bisa dipastikan dengan jelas kalau dia ini sangat kuat. Walaupun ya secara mengenaskan, ini yang terjadi. Tapi ya kita harus ingat juga kalau orang yang dia lawan itu adalah Saitama. Jadi ya harusnya nggak terlalu aneh lah ya kalau dalam 1 detik doang. Iya nggak sih? Tapi kalau dilihat dari kemampuan asli dia, yaitu bisa menembakkan cairan asam yang sangat kuat. Jadi sebenarnya bisa jadi masalah besar kalau dia ini turun ke bumi dan jadi lawan para pahlawan kelas S. Seberapa kuat Sonic? Sebagai salah satu orang yang berasal dari desa ninja dan mengaku juga sebagai rivalnya Saitama, apakah Sonic memang sekuat dan setara dengan Saitama? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang kekuatan fisik, durabilitas, dan kecepatan, ya pokoknya kemampuan dasar dia lah. Sebenarnya dia ini cukup layak untuk ada di jajaran para pahlawan kelas S. Ya walaupun nggak mungkin ada di 10 besar juga sih, tapi hal tersebut lumayan bisa membuktikan lah kalau si Sonic ini memang sangat kuat. Dan sebenarnya kita ini nggak bisa terlalu banyak ngelihat dia bertarung waktu di anime, karena dia ini terlalu fokus sama Saitama. Ya udah pastilah lu mau sampai botak kayak Saitama pun nggak akan bisa ngalahin Saitama. Dan kalau di manga baru-baru ini diliatin juga kalau si Sonic ini menantang salah satu pahlawan yang sangat kuat, yaitu Flashy Flash. Ya walaupun tentu saja Flash masih lebih kuat, tapi di sini Flash itu mengakui kalau si Sonic ini memang cukup kuat.
Seberapa kuat Hellfire Flame? Sebagai seseorang yang mengaku kalau dia adalah senior Sonic waktu di desa para ninja, apakah Hellfire Flame memang lebih kuat dari Sonic? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang kekuatan fisik, durabilitas, dan kekuatan-kekuatan dasar dia lainnya, seharusnya sih dia ini memang sedikit lebih kuat dari Sonic. Ya, walaupun belum pernah diperlihatkan juga sih mereka bertarung. Nah, hal yang membuat si Hellfire Flame ini menjadi lebih unggul dari Sonic sebenarnya simpel aja, karena dia ini udah makan sel monster, yang dimana harusnya kita pun tahu kalau manusia yang menjadi monster itu biasanya menjadi lebih kuat berkali lipat. Dan apalagi, sebenarnya si Hellfire Flame ini merupakan salah satu lulusan terbaik di angkatannya. Jadi udah pastilah kalau dia ini basicnya memang kuat banget. Tapi sayangnya, karena dia merasa sudah kuat, apalagi dibantu sama rekannya si Galwin, jadi dia nantang si Flash, dan ya udah jelas kalau mereka berdua akhirnya dibantai sama si Flash. Seberapa kuat Deep Sea King? Sebagai monster yang mengaku bahwa dirinya adalah penguasa sekaligus raja dari lautan, apakah Deep Sea King sekuat namanya? Oke, sebenarnya banyak banget orang-orang yang menganggap kalau Deep Sea King ini adalah monster dengan tingkat ancaman naga. Padahal aslinya, dia itu ya cuma ada di tingkat iblis aja. Jadi nggak kuat-kuat amat kayak yang dibayangin orang-orang. Nah, tapi sebenarnya ada alasan mendasar juga kenapa dia ini nggak sekuat namanya yang kayaknya mewah banget gitu. Dan alasan ini sebenarnya cukup simpel, yaitu dia ini bertarung di permukaan. Ya, udah jelas lah, dia nggak akan sekuat wujud asli dia yang bernama Deep Sea King tersebut. Karena kita lihat juga kan, perbedaan jelas dia waktu tidak terkena air sama sekali dan waktu kena air hujan. Perbedaan kekuatannya langsung beda drastis tuh. Nah, apalagi kalau dia ada di dalam lautan. Harusnya sih Deep Sea King nggak cuma sekedar nama aja sih untuk dia. Seberapa kuat Galwin? Sebagai salah satu ninja terbaik yang malah menjadi monster, apakah Galwin menjadi monster ninja terkuat? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang kekuatan dia, sebelum adanya karakter yang bernama MT Void, gua rasa emang Galwin adalah monster ninja terkuat. Ya, karena emang cuma ada dua sih ninja yang jadi monster. Tapi sebenarnya hal tersebut terjadi karena emang dia ini punya kemampuan yang luar biasa hebat. Kayak fisik yang sangat kuat, durabilitas yang baik, punya beberapa kemampuan khusus juga, dan tentunya kecepatan yang luar biasa. Dan dengan semua kemampuannya yang seluar biasa itu, dan ditambah dengan rekan dia si Hellfire Flame, mulai deh dia ngerasa kalau dia bisa balas dendam ke Flashy Flash yang dia rasa udah ngerusak desa ninja. Tapi tentu aja kalau Flashy Flash levelnya masih jauh di atas mereka berdua. Yang alhasil dua ninja terbaik di angkatannya kalah sama satu ninja terbaik sepanjang masa. Seberapa kuat Phoenix Man? Sebagai monster yang memiliki nama Phoenix, yang dimana harusnya nggak bisa mati atau abadi. Apakah Phoenix Man memang sekuat itu? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kemampuan dia, sebenarnya ada banyak banget dan bisa dibilang lengkap banget. Kayak misalnya Power Enhancement, Ice Manipulation, Fire Manipulation, Phoenix Space, Energy Projection, Light Manipulation, Reanimation, Monster Cell, dan masih banyak lagi. Bahkan bukan cuma masih banyak lagi sebenarnya, karena yang gua sebutin tadi tuh cuma dasar-dasarnya aja. Jadi belum nyampe setengahnya tuh. Dan fun fact-nya juga, kalau si Phoenix Man ini mungkin jadi karakter di One Punch Man yang paling banyak di nerf sama author. Alasannya simple aja, karena emang terlalu OP jir nih karakter. Gila aja nih ya, kalau dia nggak di nerf, dia itu kalau setiap kali mati, itu bakal lebih kuat dari sebelumnya. Nah, gitu aja terus sampai jadi dewa, cok. Seberapa kuat Gyoro? Sebagai salah satu pemimpin atau founder dari asosiasi monster, apakah Gyoro memang sekuat itu? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang kekuatan, dia ini bukan tipe yang kuat secara fisik. Bahkan sebenarnya juga, dia pun bukan spesialis dalam bertarung. Ya, walaupun tetap aja kuat sih hitungannya. Karena sebenarnya, dia ini spesialisnya adalah semacam mata-mata gitu. Atau penyampai informasi, atau ahli strategi. Ya, pokoknya memang peran-peran yang harusnya ada di garda paling belakang lah. Karena dia ini bisa dibilang otak dari asosiasi monster. Dan harusnya gak aneh juga kan kalau gue bilang dia ini punya kecerdasan di tingkat jenius. Nah, dengan kemampuan seberbahaya itu, untung aja Tatsumaki berhasil buat nemuin tempat persembunyian dia. Dan akhirnya mengungkap dalang sebenarnya yang mengendalikan asosiasi monster.